Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan coba membahas materi kita pada hari ini, yaitu masalah pembahasan hasil penelitian. Nah, di mana minggu lalu kita sudah berbicara tentang hasil penelitian. Ini lanjutan daripada isi suatu artikel ilmiah atau makalah ilmiah itu adalah masalah pembahasan. Bagian pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan daripada pembahasan yaitu yang pertama, menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu tercapai. Yang kedua, menafsirkan temuan-temuan. Yang ketiga, mengintegrasikan temuan-temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang mapan. Dan yang keempat, yaitu menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Jadi istilahnya pembahasan daripada suatu artikel atau pada suatu penelitian itu merupakan hal yang penting. Apakah hasil penelitian yang kita lakukan itu sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan teori, atau merupakan suatu temuan yang baru? Tidak sesuai dengan teori karena menemukan hal yang baru. Nah, ini nanti kita lihat ya. Jadi biasanya inti daripada suatu penelitian itu selain daripada hasil penelitian, itu adalah bagaimana kita mengkaitkan hasil penelitian dengan teori yang sudah ada, atau bagaimana kita bisa menghasilkan teori yang baru. Nah, dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian, harus disimpulkan hasil-hasil penelitian secara eksplisit ya, secara benar, secara rinci. Nah, misalnya dinyatakan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Maka dalam bagian pembahasan haruslah diuraikan pertumbuhan tanaman tersebut sesuai dengan hasil penelitian. Apakah meningkat atau menurun dengan adanya perlakuan yang kita lakukan. Nah, ini jelas ya. Nah, jadi kalau memang tadi tujuan penelitian kita adalah untuk mengetahui pertumbuhan tanaman kelapa sawit, maka di pembahasan itu kita bahas. Dengan adanya perlakuan ini, maka pertumbuhan tanaman kelapa sawit semakin meningkat. Dengan adanya perlakuan ini, maka pertumbuhan tanaman kelapa sawit semakin menurun. Nah, ini kita bahas apa? Apa faktor yang mengakibatkan dia meningkat? Ada apa di perlakuan yang kita lakukan itu? Apa hal di situ gitu. Nah, kemudian kalau memang dia menurun, kenapa bisa menurun? Apa bedanya dengan teori yang sudah ada? Apakah misalnya pada saat kita lakukan penelitian itu curah hujan tidak tepat? Bibitnya bagaimana, perlakuan yang kita lakukan seperti apa. Nah, ini harus kita jelaskan di dalam pembahasan ya. Jadi bagaimana kita mengutarakan suatu tujuan daripada suatu penelitian dan bagaimana kita mengungkapkan penelitian itu, apakah meningkatkan atau menurunkan dengan adanya perlakuan yang kita lakukan. Nah, penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Nah, jadi misalnya ditemukan adanya korelasi antara pertumbuhan tanaman dengan pemupukan. Nah, di sini kita lihat teori. Kita lihat teori misalnya aplikasi pupuk organik. Aplikasi pupuk organik itu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Nah, baru kita sampaikan dengan aplikasi pupuk organik yang kita lakukan ini dengan dosis yang sedikit itu dapat meningkatkan pertumbuhan kelapa sawit walaupun tanpa pupuk kimia. Nah, ini suatu temuan. Karena selama ini itu biasanya pemupukan itu dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia. Jadi kita cari teori, kenapa bisa bahan organik itu meningkatkan pertumbuhan tanaman? Apakah bahan organik itu mengandung unsur hara? Apakah karena bahan organik itu dapat memperbaiki pH sehingga unsur hara tersedia? Apakah bahan organik itu dapat memperbaiki KTK dan yang lainnya? Jadi ini kita cari teorinya. Apa teorinya? Ya, baru kita cari
teori atau pustaka, bisa dari buku, bisa dari jurnal-jurnal yang lewat, bisa dari temuan-temuan orang lain. Kenapa bisa dengan perlakuan yang kita lakukan itu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian hal ini dapat ditafsirkan bahwa lingkungan dapat memberikan masukan untuk pertumbuhan tanaman. Ya. Kemudian temuan diintegrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dengan jalan membandingkannya temuan itu dengan temuan penelitian sebelumnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Temuan yang kita peroleh, aplikasi bahan organik dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, aplikasi bahan organik dapat meningkatkan jumlah daun dan yang lainnya. Kemudian temuan itu kita sesuaikan dengan teori. Apakah sesuai dengan teori apa tidak? Nah, ini tidak masalah apakah diterima atau tidak. Kalau misalnya sesuai, kita buat. Nah, penelitian ini sesuai dengan pendapat ini, teori ini. Kalau tidak sesuai, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan ini karena, nah ini kita utarakan kenapa, ya. Atau dengan teori yang ada atau dengan kenyataan di lapangan. Pembanding harus disertai rujukan dan pustaka. Ya, jadi istilahnya gini deh. Kalau Anda mau membahas, itu tidak boleh tidak ada pustakanya, tidak ada rujukannya. Jadi tidak bisa dipercaya. Tapi kalau sudah dapat rujukannya, ada jurnal misalnya, Anda melihat hasil penelitian si A dengan aplikasi bahan organik ini dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman karet gitu. Boleh. Kenapa dia dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman karet? Nah, dapat meningkatkan tanaman karet karena dengan adanya aplikasi bahan organik dapat meningkatkan unsur hara. Menurut si Anu lagi, nanti cari lagi si B. Dengan aplikasi bahan organik dapat meningkatkan KTK tanah. Cari lagi teori yang lain. Nah, itulah kemungkinan hal yang dapat menunjang penelitian kita. Jadi dari banyak teori-teori yang Anda baca, banyak jurnal yang Anda baca, maka kita bisa membahas suatu penelitian. Nah, jika penelitian ini menelaah teori atau penelitian dasar, maka teori yang lama bisa dikonfirmasi atau ditolak, atau sebagian atau seluruhnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, jadi bisa saja kita sesuai dengan teori, atau kita menolak teori, kita menemukan hal yang baru. Ya. Kemudian penolakan sebagian dari teori haruslah disertai dengan modifikasi teori. Dan penolakan terhadap seluruh teori haruslah disertai dengan rumusan teori baru. Nah, jadi di sini maksudnya, apabila kita menolak sebagian daripada hasil yang sudah ada dari penelitian orang lain. Hasil orang lain itu misalnya dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman 90%. Tapi begitu kita lakukan suatu penelitian yang meningkat itu hanya 20%. Nah, begitu lagi kita lagi di jumlah daun, nggak ada ngaruh. Sedangkan penelitian lain itu ada ngaruh. Nah, di sini perlu Anda lihat ya hal-hal yang mendukung dari penelitian itu. Penelitian yang kita lakukan, misalnya Anda memiliki tanaman kelapa sawit, sedangkan mereka menggunakan tanaman apa? Waktu aplikasinya kapan? Ya, cara aplikasinya bagaimana? Bahan yang diaplikasikannya seperti apa? Nah, ini kita lihat. Kalau memang ada perbedaan-perbedaan di situ, ya otomatis bisa saja yang kita temukan dan yang mereka temukan itu bisa berbeda. Atau malah yang kita lakukan dan yang mereka lakukan, kita lebih unggul dari mereka. Jadi di sini maksudnya, apabila sesuai atau tidak sesuai dengan teori yang ada, maka kita harus mengemukakan apa, kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, contoh landasan teori ini cara mengutip ya. Ini sama-sama ya. Sama-sama menurut Pateda, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah bla 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 dan seterusnya. Nah, sedangkan menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah. Sedangkan menurut Suharjono, tidak semua karya tulis merupakan karya tulis ilmiah. Nah, ini cara-cara mengutip ya, cara-cara mengutip.
Dalam bagian inti ini, dalam penelitian, karya tulis ilmiah memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Jadi maksudnya di sini kita harus lihat dulu studi kasus pada pendahuluan. Makanya begitu kita mengajukan suatu penelitian, latar belakang atau pendahuluan itu harus sudah kuat dengan teorinya. Apakah memang kira-kira yang kita aplikasikan itu bermanfaat atau tidak pada objek yang akan kita tuju. Nah, dalam bagian inti pembahasan dalam karya tulis ilmiah, diuraikan terkait landasan teori yang didukung penelitian yang dilakukan. Nah, pengambilan landasan teori bisa dari perkataan para ahli yang melakukan bidang studi yang terkait dengan studi penelitian yang dilakukan. Bahkan bisa memuat landasan teori baru jika benar-benar studi penelitian dalam karya tulis ilmiah merupakan studi yang unik dan menarik. Nah, di sini memang bisa ya dari hasil penelitian yang kita peroleh. Nah, kemudian kita menghasilkan adanya teori-teori baru. Nah, itulah perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin modern. Nah, itu karena ditemukannya adanya ilmu-ilmu baru. Ya, temuan-temuan baru. Jadi biasanya kalau sampai menghasilkan suatu temuan baru, ini biasanya sudah untuk S3, S2, S3 atau profesor. Ini yang biasanya menemukan yang baru. Ya, kalau misalnya kita masih penelitian pemula, biasanya kita tidak langsung menemukan hal yang unik, hal yang baru, tetapi kita di sini adalah apakah ini sesuai dengan teori atau menolak teori. Nah, ini merupakan penelitian awal itu merupakan langkah untuk menuju penelitian selanjutnya. Ya, langkah untuk menuju penelitian selanjutnya. Jadi, semakin dalam, semakin didalami lagi. Nah, ini yang dihasilkan nanti teori-teori baru, ya. Nah, kemudian pada bagian inti dari penulisan karya tulis ilmiah ini memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan rumus khusus atau beberapa kuesioner studi lapangan perlu dipaparkan dengan jelas, sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas dan gamblang. Nah, ini biasanya di bahan dan metode sebenarnya ini kita jelaskan. Jadi kalau di situ sudah jelas, apakah penelitian yang dia lakukan teori yang sebelumnya sama dengan yang kita lakukan. Nah, ini biasanya kita lihat dari bahan dan metode. Nah, kemudian dibahas pada hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, ini contoh hasil penelitian yang menyatu antara pembahasan dan hasil penelitiannya. Ini saya ambil jurnal saya yang diterbitkan pada tahun 2019, di mana aplikasi mikroba pelarut fosfat dan kompos kulit kopi untuk meningkatkan serapan hara tanaman kopi robusta pada andisol. Nah, ini saya sendiri. Nah, jadi di sini ini hasil dan pembahasan ini menyatu, ya, menyatu. Jadi di sini kita seperti minggu lalu saya suruh Anda untuk membaca tabel hasil penelitian. Nah, hari ini kita akan membaca tabel hasil penelitian dan mengkaitkannya dengan literatur yang ada. Jadi di sini misalnya berdasarkan tabel 1, aplikasi mikroba pelarut fosfat berpengaruh nyata terhadap serapan hara N tanaman. Perlakuan B, Cephacea dan T, Pinophilus serta Mycorrhiza atau M4 dapat meningkatkan serapan N tanaman sebesar 12,3% dan dapat meningkatkan serapan P sebesar 18,84%. Nah, kemudian di sini kita kaitkan bila dibanding dengan tanpa aplikasi atau M0. Hasil penelitian Sembiring 2016, 2017A dan Sitanggang 2017 bahwasanya aplikasi jamur pelarut fosfat dapat meningkatkan. Berarti ini sama, ya. Ini mendukung. Serapan P berkisar 9,6 sampai 49,8%. Hal ini sesuai dengan penelitian Sembiring 2017. Aplikasi mikroba pelarut fosfat dapat meningkatkan serapan N, P, dan
K. Jadi jelas ya. Jadi di sini ini contoh daripada mengutip. Bagaimana kita, apakah berarti di sini hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini sesuai dengan teori yang disampaikan Sembiring pada tahun 2017. Bahwasanya aplikasi mikroba dapat meningkatkan serapan N, P, dan K. Nah, begitu juga di sini kita lihat pembahasan kulit kopi ya. Jadi masing-masing di sini kita bahas. Nah, di sini komposisi kulit kopi A3 dapat meningkatkan serapan N sebesar 7,65%, serapan P sebesar 26,11%. Nah, di sini dikaitkan dengan penelitian Marbun 2015, aplikasi jamur produk fosfat dan bahan organik dapat meningkatkan serapan P dan pertumbuhan tanaman pada tanah andesol terdampak erupsi sinabung. Jadi nanti silahkan Anda baca ini bagaimana cara mengkaitkan satu hasil penelitian dengan penelitian yang lain. Yang jelas bahwasanya hasil penelitian Anda apakah sesuai dengan hasil penelitian orang lain. Berarti sesuai dengan teori. Kalau misalnya hasil penelitian Anda masih di bawah teori, cari kenapa kok bisa di bawah teori. Apakah cara aplikasinya yang berbeda, dosisnya yang berbeda, atau tanamannya yang berbeda. Karena berbeda tanaman, berbeda aplikasi, berbeda cara, ini berbeda respon tanaman terhadap pertumbuhannya. Nah, ini satu contoh ya. Nah, kemudian ini contoh jurnal yang terpisah hasil penelitian dan pembahasan. Ya, ini saya ambil juga dari jurnal orang lain. Ya, pemberian pupuk organik dan pupuk anorganik terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di pembibitan utama. Nah, di sini dia ini dibacanya dulu hasil penelitiannya. Ini per parameter dibaca. Ya, per parameter, tinggi bibit sentimeter, ini tabelnya. Jadi di sini dibaca. Ya, masing-masing dibaca. Kemudian dibaca lagi parameter kedua, jumlah pelepah. Parameter ketiga, panjang pelepah. Ini tabelnya. Nah, panjang pelepah. Parameter yang keempat itu lilit batang. Dan kelima, volume akar. Nah, setelah dibaca semua hasil pada parameter ini, dibaca seperti yang Anda lakukan minggu lalu, baru kemudian dikaitkan dengan literatur di pembahasan. Ya. Berdasarkan analisis raga memberikan kombinasi media tanam dan pupuk NPK menunjukkan interaksi yang tidak nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah pelepah, dan yang lainnya. Tidak ada interaksi perlakuan kombinasi media tanam dan pemberian pupuk N terhadap tinggi. Nah, di sini dikaitkan nanti dia ini dengan menurut Kurniawan 2012 bahwa tandan kosong kelapa sawit pada medium topsoil dapat memberikan struktur tanam, memperbaiki daya serap, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini kita kaitkan ya. Jadi bisa berbeda, pisahkan dia antara hasil dan pembahasan, bisa disatukan. Biasanya yang terpisah itu pada parameter-parameter yang tidak terlalu banyak ya. Jadi dipisahkan dia. Kalau dia terlalu banyak dibuat tabelnya masing-masing seperti ini nanti jurnal itu tidak menerima, atau tulisan kita itu terlalu tebal dan kalimatnya berulang-ulang gitu, sehingga kita buat dalam satu tabel seperti yang tadi. Kalau ini dia hanya satu tabel, tetapi sudah mencakup 3 parameter ya. 3 parameter, serapan N, serapan P, dan serapan K. Sedangkan pada contoh kedua ini berbeda, masing-masing parameter itu satu tabel. Ya, masing-masing parameter itu satu tabel. Jadi mana yang terbaik, Bu? Nah, tergantung banyaknya parameter yang kita amati, tergantung jurnal, format jurnal yang ditawarkan oleh si jurnal itu sendiri. Nah, ini contoh penelitian survei evaluasi kesesuaian lahan padi sawah ya. Ini juga penelitian saya bersama teman, bersama rekan. Nah, ini seperti ini. Kalau penelitian survei itu tidak bisa kita kaitkan terhadap banyak teori.
Karena kalau survei itu menggambarkan kondisi sebenarnya dan tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain. Ya, tidak bisa dibantah. Memang itu kondisi dia. Nah, sesuai tidak sesuai, misalnya seperti ini. N tidak sesuai. Daerah SPL 1 itu tidak sesuai untuk tanaman padi sawah. S2 ini sesuai tapi punya syarat, dengan syarat begini-begini. S3 begini, ya. Jadi kalau dia bentuknya seperti itu, ini bisa saja itu landasan teorinya itu tidak terlalu kita kaitkan, ya. Cukup kita bagaimana pengambilan sampel tanahnya itu kita jelaskan dengan benar, apa yang ada di lapangan itu kita utarakan dengan benar. Sama halnya kalau kita lihat itu penelitian yang ada di Stipap misalnya, kalau dia itu kajian biaya, ya, kajian biaya ini juga tak bisa kita bahas dengan teori-teori yang ada. Walaupun kita bahas dengan teori yang ada paling sedikit, ya, mengkaitkan saja. Misalnya pemupukan tanaman dilakukan sekian hektar per. Nah, biaya pemupukan per hektar pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing adalah ini. Nah, ini nggak bisa kita bahas kenapa begini. Loh, kenapa ini musim hujan kok tidak dia sedikit pemupukannya? Nah, ini tergantung kebijakan daripada suatu perusahaan. Nah, jadi ada penelitian itu kalau survei biasanya itu tidak terlalu pembahasan yang berkaitan dengan teori, tapi bagaimana kita membaca kenapa dan mengapa ini biasa diutarakan di pembahasan tanpa mengaitkan terlalu banyak teori. Tapi kalau itu penelitiannya, hasil penelitian di lapangan, eksperimen di lapangan, ini biasanya kita kaitkan dengan teori, dengan tujuan apakah suatu penelitian itu sesuai dengan teori, menolak teori, atau dia menemukan teori yang baru. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.